memungkinkan seperti itu. Baik, sebelum itu mari kita sapa pemateri kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Tak? Ya, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya Ustadz. Iya, baik. Pada kesempatan ini materi yang akan dibawakan yaitu hakikat organisasi yang insya Allah akan dibawakan oleh Andi Muhammad Akhyar, SPD, MSc. Beliau merupakan dosen ilmu falak UIN Alauddin Makassar, Direktur Sekolah Astronomi Islam di Indonesia, dan konsultan organisasi dakwah kampus. Tanpa untuk mengefisienkan waktu, kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Ya, saya boleh share screen ya? Iya, Ustaz. Google Drive. Ya, ada kunci. Ada yang bisa bantu? Bentar. Tapi nggak bisa ini Pak, nggak bisa kita share screen. Iya, enggak dulu kan ini. Ada yang bisa, saya bisa kasih tahu aja kita ya. Tapi kenapa? Iya, saya share ke kita, Midi. Ada panitia Oh, bisa iya, bantu. iya. Oh iya boleh, nanti saya nanti panitia bantu sharekan. Ya. Oke. Mungkin kita bisa WA maka Pak supaya gampang saya forward ke ini. Iya, sudah. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Ibu Hilal ya? Ya, alhamdulillah nahmadu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Fa inna hadis kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita nikmat untuk bisa
mengisi waktu pagi kita ini dengan kebaikan seperti ini. Kami apresiasi dengan apresiasi yang begitu besar pada jurusan matematika. Memang kalau dari dulu ya, meskipun saya aslinya jurusan fisika, namun secara gentleman saya mengakui bahwa jurusan yang selalu paling terdepan itu jurusan matematika. Ya, saya angkat topi untuk itu. Selalu terdepan ya, insya Allah jurusan matematika, termasuk sependek pengetahuan saya yang punya program seperti ini cuma jurusan matematika saja. Saya juga selalu mengingat bahwa saingan saya dari dulu itu selalu jurusan matematika. Ya, termasuk Pak Husnul ini. Gimana Pak Husnul ya? Hadir Pak, tapi off Kemin. Kadep saya ini ketua departemen dan ketua SC. Ya. Saya masih ingat kita berkompetisi IPK 4.00 ya Husnul ya. Iya. Ya, Pak Husnul ini IPK-nya kemarin semester 1 saya 4.00 ya, Masya Allah. Ya, jadi beruntung sekali nih teman-teman di jurusan matematika, adik-adik jurusan matematika dapatkan dosen yang secerdas beliau, sudah cerdas, soleh, ganteng lagi, belum menikah lagi. Fadlun minallah wa fathun qarib. Masya Allah ya. Tapi itu saingan saya ya, sebagai Pak Husnul ini. Jadi kemarin kita berlomba IPK dengan beliau ini. Kalau di jurusan matematika Pak Husnul, di jurusan kimia Pak Yuston. Saya karena informasi saya terakhir Yusron masih di masih di Cina ya, S3. Iya, sudah selesai S3-nya Pak, lagi postdoc. Oh, Masya Allah. Iya, jadi postdoktoral. Iya. Apa namanya? Alhamdulillah ya, kami semua yang bersaing kemarin dan Masya Allah saya Pak Husnul ini lebih hebat dari saya dan saya banyak belajar kepada beliau ya. Jadi dosen ya, sudah PNS-nya juga lebih dulu. Saya sebenarnya pribadi salah satu yang rindukan bisa kembali mengabdi di UNM, namun saya begitulah Allah menakdirkan. Saya kuliah atau di UNM 4,5 tahun di UNM. Jadi saya punya chemistry bonding yang kuat dengan UNM itu sampai 4,5 tahun. Kemudian namun ternyata takdir Allah menakdirkan saya mengabdi setelah selesai S2, mengabdinya bukan di UNM ya. Allah pilih saya mengabdi di UIN, tetap di Makassar. UIN juga saya mengabdi 5 tahun, mulai 2016. Ya, 2016 sampai sekarang masih ngajar di UIN. Dan ternyata jodoh saya mengabdi, saya sudah engagement dengan UIN 5 tahun yang sama-sama. Jadi saya sama-sama dengan UNM, jalan bareng dengan UNM 4,5 tahun, jalan bareng dengan UIN 5 tahun. Namun ternyata Allah menjodohkan saya untuk menikah dengan Universitas Negeri Gorontalo ya. Di situ ternyata rezekinya saya untuk jadi PNS-nya bukan di Makassar secara umum, lebih khusus bukan di UNM, bukan di UIN, ternyata di Gorontalo ya. Pelajaran pertama, orang yang selama ini mungkin kita sebut-sebut namanya dalam doa belum tentu jadi jodoh ya. Itu pelajaran pertama. Jadi kita sebut-sebut namanya dalam doa, kita sudah selalu bersama, siang chattingan, malam teleponan ya. Bahkan sampai menyebut namanya dalam tahajud kita, belum tentu jodoh kita.
Buktinya saya pas setengah tahun saya sama-sama UNM, jalan bareng dengan UNM, 5 tahun jalan bareng dengan UIN. Namun ternyata Allah takdirkan di Universitas Negeri Gorontalo ya. Saya nggak tahu Ibu Nur Helale masih ada ya? Ibu sudah nggak ada Ibu ya? Ya, saya ingin mengatakan kepada beliau terima kasih banyak atas segala ilmu yang beliau berikan selama kuliah S1 di UNM, dan interaksi saya dengan Ibu Nur Helale itu bukan hanya interaksi dosen dan murid ya, tapi lebih dari itu saya berinteraksi dengan beliau sampai setelah saya selesai S2. Saya masih ketemu beliau, terakhir ketemu beliau 2016 ya, waktu saya jalan-jalan ke UNM ketemu beliau waktu itu ya. Sampai di situ terus berinteraksi, dan kebetulan baru kemudian ketemu lagi sekarang. Baik, sini ada 119 orang semua ya, Insya Allah. Salam kenal kepada adik-adik sekalian. Saya diamanahkan oleh Pak Husnul ini materi tentang hakikat. Ya, silakan dicari apakah yang baku hakikat atau hakikat. Terserah, hakikat organisasi. Lanjut, sehingga saya untuk memperkenalkan diri dulu. Setidaknya bisa di next admin. Sehingga saya untuk perkenalkan diri. Ini saya dai, dosen, penulis, dan sekaligus trainer ya. Yang mau satu rahim bisa ke rumah di Rumah Budaya Permai ini PK 12 F25. Itu sekarang kalau saya dapat SK nanti mungkin domisili otomatis domisili Gorontalo insya Allah. Baik, lanjut. Ini latar belakang organisasi. Setidaknya saya sengaja tampilkan ini untuk mempertegas atau memperjelas bahwa insya Allah kami orang yang tepat untuk membawakan materi ini. Ya, sekarang saya masih Direktur Sekolah Astronomi Islam. Ya, alhamdulillah saya bersyukur karena saya selama hidup ketua-ketua terus ya. Paling minimal wakil ketua. Ini di perguruan tinggi. Lanjut. Mulai dari organisasi kampus, mulai dari organisasi nasional, organisasi kampus, sampai organisasi daerah. Ini waktu sekolah ya. Latar belakang organisasi waktu sekolah menengah. Ketua PMR, di OSIS koordinator kerohanian, remaja masjid, ketua remaja masjid di 2 masjid di waktu yang sama, juga ketua English Club. Baik, itu latar belakang organisasi kami. Setidaknya ini memberikan gambaran kepada adik-adik sekalian. Insya Allah kami orang yang tepat untuk membawakan materi tentang hakikat organisasi. Karena saya punya pengalaman organisasi mulai dari level jurusan sampai level nasional, punya pengalaman organisasi mulai dari level daerah sampai ya, bahkan sampai internasional. Lanjut. Ini beberapa tempat mungkin yang kami pernah diundang membawakan materi di Jogja, di Makassar. Lanjut. Ini untuk yang SMA. Kalau di Sulsel ya, di Makassar, hampir semua kampus besar di Makassar saya sudah bawa materi semua. Sulawesi Barat, Jawa Barat, Sumatera, bahkan sudah bawa materi sampai di Belanda ya. Baik, next. Semoga ini berikan gambaran. Pertama tadi keorganisasian, kedua bawa materi atau pengalaman training atau pengalaman mengajar di di berbagai tempat. Semoga memberikan gambaran tentang kami gitu ya. Gambarannya jadi saya punya 2 simbol akademik dan simbol organisasi. Akademik saya tergambar saya sekarang sebagai dosen, dan organisasi saya tergambar dari apa yang tadi teman-teman adik-adik semua sudah lihat. Lanjut. Nah,
Apa itu apa itu organisasi? Ini pertama ya. Kita definisikan dulu kalau ditanyakan hakikat organisasi, maka kita harus tahu dulu apa definisi dari organisasi. Organisasi berasal dari bahasa Inggris organize ya, mengatur. Maka organisasi itu adalah pengaturan. Kalau secara bahasa organization, organize ya, mengatur. Organization dia organize dari verb kemudian jadi noun, organization, pengaturan. Terus secara etimologi ya, secara bahasa, secara terminologi, secara istilah, organisasi itu adalah sekumpulan orang. Organisasi adalah sekumpulan orang yang berkumpul, bergerak bersama untuk mencapai tujuan bersama. Ini rangkuman dari berbagai buku dan berbagai referensi yang kami baca tentang organisasi dan mengerucut pada satu pengertian. Ada sekelompok orang berkumpul, dua orang, jadi sekelompok, kalau dua sudah sekelompok, dan dengan dua orang sudah bisa jadi organisasi. Intinya lebih dari satu kelompok orang, dua atau lebih orang berkumpul. Kalau satu orang ya bukan organisasi. Dua atau lebih orang berkumpul dan mereka bergerak bersama. Yang kedua, bergerak bersama menuju pada tujuan yang sama. Dalam bahasa organisasi, tujuan yang sama itu adalah visi misi. Visi misi organisasi. Dalam bahasa organisasi, bergerak bersama artinya melaksanakan program kerja yang telah disepakati bersama. Maka itu disebut bergerak bersama. Program kerjanya disepakati bersama dan dikerjakan bersama-sama. Jadi orang berkumpul, dia berkumpul, punya tujuan yang sama, maka karena tujuannya sama, sama-sama misalnya dari Karangtambung, sama-sama mau ke Al-Markas misalnya, tujuannya sama-sama mau ke Al-Markas, maka mereka juga bergerak bersama, menjalankan program kerja itu bersama-sama. Bergerak bersama, boleh jadi di satu mobil misalnya, satu mobil tertentu, atau ada 5 mobil yang jalan bersamaan, tapi yang jelas tujuannya sama-sama tiba di Al-Markas sebagai contoh. Maka itu organisasi, 3 komponen. Orang berkumpul, tujuannya sama, bergeraknya bersama. Meskipun tujuannya sama, tapi bergeraknya beda-beda. Satu bergerak ke selatan, tujuannya sama-sama ke Al-Markas, tetapi kemudian tidak bergerak bersama, maka tidak bisa disebut sebagai organisasi atau tidak pantas dianggap sebagai anggota organisasi. Atau sama-sama bergerak, tetapi tujuannya berbeda. Sama-sama mungkin lewat di Malengkeri, tetapi satu mau ke arah Goa, satunya mau ke arah sentral. Ya beda. Tujuannya berbeda, maka tidak disebut sebagai organisasi. Nanti kalau mereka berkumpul, tujuan sama, gerakan sama, maka baru disebut sebagai organisasi. Maka itu hakikat dari organisasi. Hakikat pertama. Oke, lanjut. Hakikat tanzim bahasa organisasi ya. Ini saya lupa edit. Baik. Pertama, ini rata-rata mahasiswa baru ya. Semester 2 kan ya, tidak salah ya. Iya, Ustaz. Ya, semester 2 betul. Oke. Maka masih dekat dengan siswa ya. Pertama, kalau kita melihat dari segi kata mahasiswa dan siswa, apa bedanya? Di situ ada yang membedakan, sama-sama siswa, tetapi
untuk mahasiswa ada kata mahanya. Yang menarik, ketika mahasiswa itu ada kata mahanya, ngomong-ngomong, yang ada maha-mahanya itu siapa saja biasanya? Siapa yang dikasih maha biasanya? Siapa yang biasanya dikasih maha? Ada mahanya? Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasanya dikasih maha, ada mahanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata jadi Allah Maha Esa, Allah Maha Besar, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, ya, Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Mengetahui, dan ternyata ada yang disetarakan dengan itu mahasiswa. Nah, ini menarik. Yang biasanya hanya untuk Allah, ternyata diberikan juga pada siswa. Siswa yang bergelar mahasiswa. Jadi di SD, siswa, SMP, siswa, SMA, siswa. Tapi pas kuliah, jadi mahasiswa. Nah, secara bahasa, maha artinya tidak terbatas. Jadi kalau disebut Allah itu maha mendengar, pendengaran Allah tidak terbatas. Allah itu maha melihat, penglihatan Allah tidak terbatas. Andai ada semut hitam di atas batu hitam, di tengah hutan belantara, di tengah malam yang gelap gulita, batu hitam, semut hitam di atas batu hitam, di tengah hutan belantara, di tengah malam yang gelap gulita, berarti ini empat kegelapan, empat kehitaman yang saling bertingkat-tingkat. Niscaya koordinatnya semut hitam itu dapat diketahui. Koordinatnya semut hitam itu Allah tahu. Itu disebut Allah Maha Mengetahui. Andai ada kata hati kita yang berkata, hati kita mengucapkan A, B, C, hati kita yang mengata-ngatai dosen, hati bukan mulut, hati kita yang mengucapkan, yang berkata, mengata-ngatai dosen misalnya, atau mengatakan, wah luar biasa Pak Usul ini, sudah master, ganteng, masih jomblo lagi. Ya. Hati kita berkata seperti itu, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala bisa mendengarkan. Niscaya Allah bisa mendengar, karena Allah Maha Mendengar. Semut hitam tadi Allah bisa lihat, karena Allah Maha Melihat. Ini disebut syarah penjelasan dari Maha. Maha itu adalah sesuatu yang tidak terbatas. Maka ketika kita berbicara mahasiswa, maka mahasiswa adalah siswa yang tidak terbatas, kesiswaan yang tidak terbatas, belajarnya yang tidak terbatas. Maka mahasiswa adalah kesiswaan yang belajarnya tidak terbatas, dalam artian diberikan kemandirian yang besar kepada mereka, kepercayaan besar untuk mengatur segalanya. Makanya kalau di sekolah kemarin pelajaran tak, roster tak, dan lain-lain semuanya diaturkan. Ada jam masuk, ada jam pulangnya jam berapa. Pakaiannya diatur. Hitam putih, putih abu-abu, putih biru, putih merah, semuanya diatur. Senin upacara, semuanya diatur. Itu siswa terbatas. Namun mahasiswa, segala aturan itu, segala batasan itu dihilangkan. Kita bisa menggunakan baju apa saja selama bebas dan selama sopan. Kita bisa menggunakan sepatu apa saja selama sopan. Kalau di sekolah mungkin ada peraturan harus sepatu hitam. Ada peraturan di sekolah rambutnya harus segini. Mahasiswa mau gondrong, mau botak ya tidak masalah. Karena tidak ada statusa universitas yang mengatur itu. Termasuk KRS-nya, Anda mau ngatur, mengambil apa dulu baru apa juga bebas. Kita bebas mengatur segalanya. Organisasi kita mau masuki juga bebas. Lomba-lomba yang kita mau ikuti bebas. Semuanya kita dapatkan kebebasan, di mana ini maksud pengertian dari kemahasiswaan. Maka tidak salah jika kemudian kita anggap mahasiswa itu sebagai miniatur kehidupan. Jadi kalau di SD sampai SMA kita diatur-atur, tidak mandiri, tanda kutip, tidak dibiarkan mandiri, maka di mahasiswa ini kita diberikan kesempatan untuk, tanda kutip, belajar mandiri
sebelum masuk pada kehidupan yang sesungguhnya. Jadi pasca kampus itu saja kehidupan yang sesungguhnya. Adapun dalam kampus itu masih belajar tentang kehidupan. Dia hanya miniatur dari kehidupan. Tapi itu sudah menggambarkan bagaimana kehidupan di luar kampus. Dan kehidupan di luar kampus itulah yang membuktikan eksistensi kita yang sesungguhnya. Namun tempat belajar kita supaya kita bisa sukses ketika bereksistensi di luar kampus, setelah kita selesai, adalah bagaimana kita menjalani kemandirian kita, kemahaan kita saat kita menjadi seorang mahasiswa. Sampai sini paham ya? Intinya mahasiswa itu mandiri, intinya mahasiswa itu belajar tentang kehidupan di mana hidup sebagai seorang di mana miniatur kehidupan itu ada di dalam kampus. Saya izin ambil charger dulu. Baik, lanjut. Nah, kalau kampus sebagai miniatur kehidupan, maaf yang sebelumnya, yang sebelumnya, slide sebelumnya. Oke. Nah, ini yang perlu kita tanyakan sebelum yang leadership ini. Nah, ini yang perlu kita tanyakan pada diri kita. Saya mengajak teman-teman semua, adik-adik sekalian, atau anak-anak sekalian ya. Jadi Anda ini seumuran dengan ponakan saya. Anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, adik-adik aja ya, supaya saya tidak tampak kedua. Adik-adik sekalian, saya ingin mengajak Anda berpikir, Anda jurusan matematika ya. Dan saya sangat kenal karakter mahasiswa MIPA. Yang ini moderator adalah Jabar. Tahu tidak apa karakternya mahasiswa MIPA? Siapa namanya? Muhammad Zulfitra ya. Iya, sebutkan saya satu karakter yang sangat jelas dari mahasiswa MIPA. Muhammad Zulfitra. Angkatan berapa Muhammad Zulfitra? Angkatan 2020, Ustaz. 20. Oke, berarti semester 4 ya sekarang? Iya. Iya, 4 ya. Semester 4. Sebutkan saya satu karakter dari mahasiswa MIPA dibandingkan fakultas yang lain. Sopan. Sopan, ya oke, good. Satu karakter. Itu karakter yang positif. Ada yang lain? Ada yang lain? Apa lagi yang lain? Selain sopan. Saya bilang sopan, religius, pesantrennya UNM, ya kan itu. Oke, itu. Tapi ada satu karakter yang lain yang mungkin sangat menonjol juga. Yaitu apa? Bahwa mahasiswa MIPA itu kan kalau di SNPTN atau mau masuk kampus, apalagi sana itu passing grade-nya paling tinggi ya. Kalau di UNM ya. Pernah bahkan terketat nomor 4 di Indonesia. Waktu saya dulu masih di kampus sih, saya nggak tahu sekarang. Mungkin lebih baik lagi harus. Jadi untuk masuk 1:50 kayak itu harus dijatuhkan orang untuk bisa mendapatkan satu kursi di Fakultas MIPA UNM. Nah, karena dia yang paling tinggi passing grade-nya, secara otomatis kita berkata bahwa yang paling cerdas, yang masuk di MIPA rata-rata yang cerdas, karena untuk bisa masuk di sini harus satu kursi diperebutkan oleh 50 orang. Yang cerdas, dan rata-rata yang cerdas itu orang-orang yang bureng-bureng ya, buru ranking ya. Cari PK 400 ya, kayak Pak Osno ini ya. Saya juga ya. Dan memang sejak awal itu sudah tertulis dan tercita-citakan di PK 400.
orang-orang yang guru ranking biasanya ya, termasuk dari saya kemarin, egoismenya tinggi atau egoismenya tapi bahasa lebih halus lagi, fokusnya terhadap kuliahnya tinggi sekali. Ya gitu, ini bahasa lebih halus. Fokusnya kepada mata kuliah aljabar 1, aljabar 2 tinggi sekali. Fokusnya kepada mata kuliah geometri tinggi sekali, paling mata kuliah matematika. Fokusnya kepada filsafat matematika tinggi sekali. Intinya fokusnya kepada kuliah itu tinggi sekali. Bahkan karena tingginya fokusnya pada kuliah, pokoknya yang lain tidak ada diurus. Bahkan sampai lupa makan demi membuat laporan. Tapi kan Anda kan tidak ya. Berarti kan tidak buat laporan ya. Apalagi yang biologi sains itu ya Allah. Satu pekan 5 praktikum. Subhanallah. Cantik itu. Biologi sains. Mending saya kemarin paling banyak praktikum untuk semester 1 sampai 3. Selebihnya tinggal semester 2, semester 3, seterusnya tinggal 1. Nah, tapi itu karakternya bahwa guru rankingnya tinggi, fokusnya pada akademik tinggi sekali. Sehingga karena tingginya fokus pada akademik, maka orang fokus tidak mau diganggu, tidak mau lagi mengerjakan yang lain. Nah, ini yang banyak terjadi di sini. Nah, ini yang perlu kemudian kita benahi bersama, teman-teman sekalian. Saya ingin menggugah dan menggugah atau menggali pertanyaan di dalam diri kita sendiri, bahwa betul ya, aljabar itu penting, geometri itu penting. Maaf, itu yang saya ingat ini. Kalau fisika ya betul, fisika modern itu penting, betul fisika kuantum itu penting. Tapi biar bagaimanapun teman-teman sekalian, dari ruang-ruang kelas itu kita tidak pernah diajarkan bagaimana caranya masak air ya. Gimana caranya masak Indomie, masak nasi, gimana caranya goreng ikan. Jangan sampai Anda IPK-nya 4,00, juara olimpiade, tapi masak air pun gosong. IPK 4,00, tapi tidak ada yang tahu. Yang dia tahu itu saja. Yang dia tahu cuma matematika. Kalau turunkan rumus, wah luar biasa. Turunkan rumus A, rumus B, rumus C luar biasa. Tapi disuruh masak air saja, itu pun hangus. Disuruh masak ikan, tidak pakai kunyit. Disuruh goreng ikan, pusing, tidak ada minyak goreng. Tidak ada minyak goreng, pusing, tidak ada minyak goreng. Sudah selesai, tinggalkan saja. Nah, itu fakta, teman-teman. Mohon maaf, bahkan sampai menyetrika baju pun tidak tahu. Tahunya cuma laundry saja. Apalagi kalau hari Sabtu dan Ahad, hari mencuci nasional. Sabtu Ahad kan hari mencuci. Jadi Anda mengorbankan hari mencuci nasional Anda ini untuk ikut kuliah ini. Masya Allah, luar biasa. Dan kemana? Dibawa ke laundry. Mencuci pun tidak tahu. Subhanallah. Saya cuma bilang bahwa ke teman-teman yang perempuan, adik-adik yang cewek, kalau Anda menikah nanti, suami Anda tidak butuh aljabar itu. Tidak butuh tidak butuh kalkulus itu, tidak butuh integral diturunkan dengan integral 1, 2, 3, 4, 5 itu, tidak butuh dengan semua itu. Butuhnya adalah Anda masak nasi, butuhnya Anda goreng ikan, butuhnya bersihkan rumah, butuhnya mencuci gitu. Meskipun itu tidak dikatakan, saya tidak bilang itu kewajiban istri, itu soal bagi tugas, tetapi setidaknya itu salah satu poin yang dibutuhkan dalam pernikahan. Dan pernikahan itu salah satu dimensi kehidupan yang sekali lagi soal tadi masak air dan lain tidak dipelajari di ruang-ruang kelas. Maka saya ingin bilang, tidak bisa kita memfokuskan hanya mengurusi soal itu saja, hanya mengurusi soal menurunkan rumus saja. Kita pusing 7 keliling gara-gara ada soal kita tidak bisa turunkan. Maksudnya keliling, lupa makan, lupa minum, penuh cakarannya, gara-gara soal tidak bisa turunkan, gimana nih? Lupa gara-gara, ini konsep fisika ya. Ini, baca nih, apa nih? Mathematical method for physics. Tebalnya seperti ini. Fokusnya baca ini saja. Sedangkan sekali lagi, istri saya, anak-anak saya tidak butuh dengan semua ini. Padahal saya pelajari ini loh. Enggak butuh dengan semua itu.
Butuhnya apa? Anak saya butuhnya digendong, saya gendong. Gimana cara gendong anak? Anak saya buang air besar misalnya. Butuhnya anak saya gimana caranya saya nyebokin. Dan sekali lagi itu tidak ada dalam ruang-ruang kelas, teman-teman sekalian. Anda tidak akan pernah belajar gimana cara masak air dalam ruang kelas. Pak Husnul tidak akan pernah ngajari Anda gimana cara masak air, gimana cara goreng ikan. Maka skill-skill yang semacam ini perlu dicari di luar ruang kelas. Kenapa? Karena hidup sekali lagi bukan hanya soal matematika. Hidup bukan hanya soal matematika, bukan hanya soal juara olimpiade. Jangan sampai gara-gara gagal olimpiade menangis. Subhanallah. Gara-gara dapat nilai E menangis. Ada juga teman, tahu tidak, ada teman saya dapat, bukan teman saya dapat C, bahagia. Alhamdulillah saya dapat C. Ada juga teman saya dapat B, menangis. Tahu tidak kenapa? Ada yang tahu kenapa? Ada yang dapat C, bahagia, alhamdulillah, sujud syukur. Ada dapat B, menangis. Kenapa? Karena yang dapat C ini kenapa bersyukur? Karena sebelumnya semua nilainya. Pas dapat C, alhamdulillah, bersyukur, sujud syukur. Ada yang dapat B, bersedih, menangis. Mengurung diri di kamar, ngambek. Bahkan sampai benci sama dosennya. Kenapa? Karena nilainya like A semua. Itu di dosen kasih B. Menangis. Jadi tangisan dan tawa itu relatif. Bergantung apa yang kita jadikan pembanding. Tapi biasanya anak MIPA itu kalau dapat B menangis. Gara-gara B, gara-gara tidak bisa turunkan satu rumus menangis. Ya. Tangisannya gara-gara itu. Saya mohon maaf kalau saya bandingkan dengan Palestina, tangisannya orang-orang di Palestina karena meninggal bapaknya karena bom. Coba bayangkan dengan kita ini, teman-teman sekalian. Maka sekali lagi, hidup itu bukan hanya soal matematika, teman-teman. Bukan hanya soal fisika. Saya bilang begini, Anda bilang, karena bukan jurusan matematika, saya jurusan fisika. Ini sudah saya pelajari semua ini, sudah sekaji semua ini. Ini fisika matematik. Ini kebetulan ada di sini ya. Saya tidak pernah siapkan, karena memang saya buat RPS. Ini apa ini? Electricity and Magnetism with Electronics. Ini elektrodinamika dalam fisika. Tangkis semua ini. Tapi maksud saya apa? Saya sama dengan Anda. Saya bilang begini, saya berani bilang begini, saya sama dengan Anda. Saya akademisi, saya bureng juga seperti Anda. Guru IPK 4.0 juga sama seperti Anda. Guru menjadi wisudawan terbaik juga. Ya, alhamdulillah dapat semua Ji. Wisudawan terbaik, mahasiswa prestasi, MAPRES, MIPA, alhamdulillah dapat juga. Hingga ini sekarang jadi dosen, alhamdulillah. Dapat juga alhamdulillah. Tapi saya yang saya lagi burek ini, tanda kutip dulu egois itu, hanya memikirkan kuliah, tetapi kemudian saya menyadari bahwa hidupnya, dan saya bersyukur bahwa saya sadar itu ketika juga saya mahasiswa baru. Itu saya syukuri. Bukan sekarang baru saya sadar, tidak. Saya sadari ketika saya mahasiswa baru, sehingga ketika saya mahasiswa baru tersebut, saya sadar sehingga saya tidak hanya fokus hanya pada fisikanya saya, tapi saya juga fokus kepada mengembangkan skill-skill yang saya tidak dapatkan di ruang-ruang kelas. Termasuk skill masak air tadi. Skill masak ikan. Skill goreng ikan. Dan di kampus, ya tentu skill masak ikan dan lain yang kita tidak bisa dapat di kampus. Setidaknya ada dua. Ada skill yang lain yang kita bisa dapatkan di kampus yang tidak dapatkan di ruang kelas, tapi di luar kelas, tapi dalam lingkungan kampus. Itu skill namanya skill keorganisasian secara umum. Cek, next. Contohnya apa? Sekali saya tidak perlu menggugah atau memotivasi Anda harus belajar matematika dengan baik, karena saya anggap Anda sudah selesai dengan semua itu. Next. Ada skill yang lain, contoh masak ikan lain yang kita tidak dapat di kampus ya, dan tidak usah dipelajari di kampus, belajar sama orang tua saja. Tapi apa yang kita mungkin tidak bisa dapatkan dari orang tua, tidak bisa dapatkan dari dosen, skill ini, contoh skill leadership, skill kepemimpinan, bagaimana menjadi seorang pemimpin. Dan kepemimpinan paling kecil, apa kepemimpinan paling kecil dalam kehidupan kita ini? Kepemimpinan paling kecil apa?
kepemimpinan terkecil yang akan kita hadapi sebagai seorang laki-laki? Apa kepemimpinan terkecil? Kalaupun kita tidak jadi pemimpin di organisasi A, organisasi B, tapi ada hal yang pasti secara fitrawi kita pasti akan jadi pemimpin. Di mana itu? Ada yang tahu? Di mana? Terpaksa moderator bisa tunjuk ini. Moderator. Di mana moderator? Kepemimpinan terkecil? Kan antum yang paling ganteng di sini jadi. Yang lain kan dari aktif kameranya. Di mana? Di mana? Saya mau tunjuk laki-laki ya. Rahmatullah Al-Sahid. Kelas C. Rahmatullah Al-Sahid. Oke. Rahmatullah Al-Sahid. Kira-kira kepemimpinan paling kecil yang Dinda Rahmatullah akan pimpin, organisasi terkecil yang Rahmatullah akan pimpin di mana itu? Keluarga, Pak. Dan saya tanya Asmaul Husna. Asmaul Husna. Angkatan berapa nih? Data nih. Asmaul Husna, enggak apa-apa. Asmaul Husna. Iya, Pak. Asmaul Husna hadir? Iya, Pak. Oh, hadir. Biasanya saya kalau mahasiswaku tidak aktifkan kamera, saya panggil tidak menyahut, tidak hadir nih. Oke, hadir Asmaul Husna. Untuk Asmaul Husna, kepemimpinan paling kecil. Di mana nanti kita akan memimpin Asmaul Husna? Paling kecil. Di mana? Keluarga, Pak. Keluarga juga sebagai seorang ibu. Ini lagi rumah tangga ya. Jadi keluarga secara umum itu suami dan rumah tak nanti saat kita hidup bersama suami tak, rumah itu dan anak-anak tak di situ, siapa pemimpin mereka adalah ibunya. Itu paling kecil. Dan skill sebagai pemimpin, skill sebagai pemimpin sekali lagi sulit kita dapatkan di ruang-ruang kelas. Kita harus cari di luar itu. Dan di sinilah kita dapatkan di organisasi. Kita bisa dapatkan hanya di organisasi saja. Teknik lobby dan negosiasi. Ya, saya masih ingat bagaimana saya melobi dosen jadi pemateri. Lobby dan negosiasi ya. Ya, wasilah organisasi. Saya pernah melobi orang. Saya melobi orang sampai dia menyumbang 5 juta. Ada pemateri bawa materi, sedang bawa materi pematerinya, dan saat itu sehingga kemudian beliau menyumbang kelas teman-teman. Di organisasi, gimana melobi gimana melobi Pak Dekan supaya mau bawa materi. Di organisasi semuanya dapat bernegosiasi dengan lembaga-lembaga yang semuanya di organisasi, tidak dapatkan di ruang-ruang kelas. Soal manajemen secara umum, manajemen waktu didapatkan di mana? Ya, secara umum sih kita mungkin manajemen waktu kita bisa dapat di ruang kelas, apalagi kalau banyak tugas. Ya, tetapi challenge-nya sedikit. Kira-kira gimana Anda mengatur waktu? Ketika Anda program, kalau tidak salah sekarang program 24 SKS ya? Sekarang ya? Pak Moderator? Itu untuk semester 1 dan semester 2. Oke. Kalau maksimal 24 SKS dan maksimal. Atas. Yang ke atasnya kayak kita berapa? 24 juga. 24 juga, oke. Anda bisa manage 24, oke, is good. Tapi dengan kita berorganisasi lebih tinggi lagi skill kita. Kenapa? Bagaimana memanage, kita memprogram 24 SKS. Program 24 SKS. Kemudian, saya kemarin aktif di SCMM, saya mementoring halaqah Quran, 5 halaqah Quran, 5 kelas. Jadi 5 kelas tahsin saya mentor. 24 SKS tambah 5 kelas tahsin. Tambah lagi saya bergabung di lab fisika. Saya juga membina di 5 kelas lab fisika. Jadi 5 kelas fisika, 5 kelas Quran, 5 kelas Quran, 24 SKS.
Waktu itu 23 SKS ya, karena pas-pasnya 23, saya tidak bisa ambil 24. Pas-pasnya waktu itu 23. 23 SKS tambah 1 praktikum. Dan di-manage dalam 1 semester. Dan semua ini sekali lagi, dan alhamdulillah bisa dilewati dengan baik. Organisasinya jalan, tahsinnya, pelajaran tahsin, pelajaran Quran yang saya berikan pada mahasiswa jalan, alhamdulillah. Pelajaran fisikanya di laboratorium 5 kelas ini juga berjalan, alhamdulillah. Juga kemudian bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik ya. Dan alhamdulillah sampai akhir tetap selesai dengan lulusan terbaik, alhamdulillah. Tapi sekali lagi di mana kita dapatkan itu skill manajemen waktu, kita akan dapatkan di organisasi. Skill manajemen kegiatan, contoh yang model sekarang Pak Husnul. Kalau Pak Husnul tidak pernah berorganisasi, tidak akan mungkin diberikan amanah seperti ini. Pak Husnul memanage kegiatan ini kan. Ketua Prodi Statistika siapa? Ketua Prodi Statistika. Kurang tahu, Ustaz. Ketua Prodi Statistika siapa? Kurang tahu. Oh, kita tahu. Pak Irwan kan ya? Ketua Prodi Statistika ya. Prodi atau jurusan sekarang? Pak Irwan. Ada dosen baru. Kalau Pak Irwan. Apa? Ketua Prodi apa? Pak Irwan. Ketua Statistika Prodi selesai kan? Bukan ya? Matematika. Oh, matematika beliau. Oh, bukan statistika. Beliau kan S2-nya statistika. Oke, kalau prodi matematika, Pak Irwan. Apakah Pak Irwan bisa serta-merta jadi ketua prodi? Beliau lulusan organisasi, lulusan SCMM. Pak Husnul lulusan SCMM gitu. Itu contoh ya, tapi tidak mesti di SCMM, banyak organisasi yang lain. Itu salah satu contohnya. Dosen yang baru masuk ya, yang yang baru masuk tahun ini, Pak Ammar PhD. Pak Ammar PhD itu juga lulusan organisasi. Dia belajar tanda kutip organisasi yang mapan di kampus. Saya masih ingat saya suruh-suruh misalnya Pak Ammar itu. Contoh Anda kita bayangkan ya, kalau PhD Pak Ammar itu junior saya. Bismillah saya membina beliau sehingga terbina keorganisasiannya. Jadi ketua ini sampai kemudian ketua PPI Malaysia kemarin. Semuanya dapat dari mana teman-teman sekalian? Dari organisasi. Kegiatan bisa menghandle, kalau orang hanya sibuk dengan kuliahnya saja, tidak akan mungkin bisa menghandle kegiatan seperti ini. Menghubungi pemateri, mengatur ritmenya, apalagi baru apa, itu tidak bisa dapatkan kecuali kemudian kita berorganisasi. Ini skill manajemen waktu, skill manajemen kegiatan. Berikutnya skill manajemen konflik. Memang dalam hidup itu kita akan mendapati banyak konflik. Dan konflik-konflik terkecil, konflik dalam keluarga. Dan salah satu hal yang akan mendewasakan kita tatkala kita berkeluarga adalah ketika kita sudah mahir untuk memanage konflik-konflik yang terjadi dalam organisasi. Saya masih ingat ketika saya memimpin organisasi, ada anggota yang berselisih misalnya. Maka seorang ketua harus memanagenya dengan baik. Bagaimana membangun pendekatan kepada keduanya, bagaimana supaya keduanya ini tidak bermusuhan, bagaimana pada keduanya ini bisa saling memaafkan. Ini mesti di-manage dengan baik. Dan manajemen itu didapatkan, skill itu sekali lagi tidak akan didapatkan di ruang-ruang kelas. Tidak akan diajarkan oleh Pak Ammar. Saya lupa sebut juga. Ada juga Pak Zulkifli Rais. Itu teman organisasi saya juga. Kalau Pak Zulkifli Rais paling banyak saya memang kenal itu teman SD saya. Teman SD, satu kelas di SD, di SMA kemudian sama-sama di OSIS. Saya OSIS di SMA 1 Sopeng, beliau OSIS di SMA 2 Sopeng. Ya, kita bertemu lagi di forum-forum OSIS. Kenal dari mana ya dari organisasi itu? Manajemen konflik tidak akan diajarkan oleh Pak Zulkifli Rais itu, tetapi diajarkan sekali lagi kita pelajari di mana, di ruang-ruang di luar ruang-ruang kelas. Insya Allah ya. Iya, insya Allah. Oh, insya Allah ya. Mengajar dulu Bina ya, boleh? Oke. Iya, mungkin mengajar dulu ya. Ya.
Nah, itu ada kakak. KKN. Lanjut belum ya? Oke, lanjut. Manajemen konflik, terjadi perselisihan ya. Terjadi perselisihan dalam rumah tangga atau dengan teman-teman. Kita menjadi dewasa. Kita tidak akan jambak-jambakan rambut gara-gara merebutkan laki-laki misalnya. Kita tidak akan baku bombe hanya gara-gara kemudian komen-komen di grup WhatsApp, komen-komen di medsos. Karena kita sudah dewasa menghadapi semua itu di mana? Lewat wasilah organisasi. Manajemen rapat. Apakah rapat itu harus rapat? Tidak, itu ada manajemennya. Manajemen rapat di awal apa dulu kita kerjakan, baru apa saya rapat. Apakah langsung rapat? Ayo kita rapatnya. Enggak langsung seperti itu. Kalau kita manajemen rapat yang profesional, yang paling pertama dulu kita kerjakan adalah apa? Evaluasi kehadiran anggota. Anggotanya sudah lengkap, belum lengkap. Maka kalau tidak quorum, nah kita tunda dulu rapatnya 10 menit misalnya. Sudah quorum anggota, kita sepakati lagi. Schedule rapatnya. Kita schedule rapatnya membahas tentang membahas tentang program baksos, membahas tentang program buat mading misalnya. Maka apakah masih ada program yang lain kita mau kerjakan selain ini? Tidak ada, cukup itu saja. Kita sepakati agenda rapat, oke sepakat. Baru kita beralih pada agenda rapat yang lain. Semuanya didapatkan di mana? Manajemen rapat tidak sekali lagi didapatkan di ruang-ruang kelas, harus di luar ruang kelas dan di mana tempatnya di organisasi. Manajemen risiko antara pilihan A dan pilihan B. Pilihan A, kita ambil pilihan A, risikonya ini, kita ambil pilihan B, risikonya ini. Kita akan mengukur yang mana risikonya paling kecil, yang mana masalahnya paling besar dan mudaratnya paling kecil, itu kita ambil, kita ukur semuanya, kita hitung, kemudian kita menentukan pilihan. Oh, di sini ternyata yang terbaik. Nah, di sini juga ada keterampilan untuk mengambil keputusan. Dan sekali lagi tidak akan didapatkan di ruang-ruang kelas kecuali di ruang-ruang organisasi. Maka ini semua hakikat terkait dari organisasi. Selanjutnya apa yang kita bisa dapatkan dari organisasi? Apa hakikatnya? Kita akan belajar tentang networking, membangun jaringan. Saya alhamdulillah, meskipun saya misalnya di UIN, teman-teman, saya jurusan fisika. Kenapa saya dengan Pak Husnul yang jurusan matematika? Kenapa saya kenal Husnul? Ya karena saya berorganisasi, terbangun jaringan saya dengan beliau sama-sama. Waktu itu sama-sama di SCMM. Dengan Pak Zulkifli Rais, kenapa terbangun jaringan saya dengan beliau? Padahal beliau jurusan matematika. Ya selain memang satu sekolah, ya kami berorganisasi di OSIS waktu SMA. Dengan Pak Ammar, ya seperti dengan Pak Irwan, semuanya didapatkan jaringannya dari organisasi. Bisa kenal dengan, sama tadi Ibu Nurhila Alia. Saya bilang tadi, Nurhila Alia bukan kenal hanya sebagai dosen dan murid, tapi saya kenal lebih jauh dan terus berinteraksi. Kenapa? Karena saya koordinator mentoring, saya selalu minta izin kepada beliau untuk bawa materi, meminta izin kepada beliau untuk masuk di kelas, untuk misalnya, dan banyak jaringan saya terbangun dengan beliau. Dan rata-rata semua dosen-dosen di MIPA gitu, dan secara umum UNM bahkan wasilah organisasi itu saya bisa utak-atik fakultas MIPA ya, keluar masuk ruangannya Pak Dekan ya, Pak Dekan PD1, PD2, PD3, PD4 biasa sekali. Kenapa? Karena banyak kegiatan yang kita perlu koordinasikan dan semua koordinasi ini kita lakukan kepada dosen-dosen itu sehingga terbangun jaringan gitu. Ya termasuk saya jadi dosen misalnya sekarang ya karena wasilah jaringan itu, wasilah jaringan kampus saya. Dan banyak orang-orang yang bergantung jaringan apa yang kemudian bisa dipakai sehingga kemudian bisa menduduki posisi tertentu. Kalau kita bicara politik misalnya, ya, semua yang jadi menteri sekarang semua jaringannya Pak Jokowi. Siapa yang masuk jaringan beliau berorganisasi tanda kutip di partainya Pak Jokowi. Oke, itu ya teman-teman sekalian. Lanjut. Bisa ada nggak selain?
Terakhir, ini sudut pandang umum, dan terakhir sudut pandang Islam. Jadi kenapa kita, apa hakikatnya tanzim, apa hakikatnya organisasi itu? Bahwa berorganisasi itu adalah sunnah. Ya. Jadi tidak sekedar kita meningkatkan kapasitas diri kita, tetapi berorganisasi itu merupakan sunnah Nabi. Contoh dalam perang Badar, Rasulullah musyawarah bersama para sahabat, memutuskan ini dan itu. Jadi kalau ada musyawarah, memutuskan ini dan itu organisasi. Meskipun Rasulullah tidak memakai organisasi, tapi hakikat dari apa yang dikerjakan dalam musyawarah, dalam rapat-rapat, dalam perencanaan, dalam bahasa kita ada PO-nya, plan of action-nya, ada program kerjanya, itu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita silakan dicek di surah As-Saff ayat 4 ya. Bagaimana Allah innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya ka'annahum bunyanun marsus, dengan saf-saf yang rapi, yang teratur. Kalau kita berjuang sendiri tanpa organisasi yang baik, maka itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah cintai, yang menjadikan itu berpahala ketika kita berjuang bersama-sama. Ketika kita safnya rapi. Bagaimana merapikan saf? Harus ada pemimpinnya. Kalau dalam sholat dirapikan saf, imam bilang, istawu wa'tadilu, rapatkan luruskan saf. Ya maka anggota jamaah merapatkan luruskan saf. Perintahnya ketua. Jadi ketua organisasi dalam sholat adalah imam. Pesertanya siapa? Makmumnya. Maka dengan kerapian dalam sholat, apa bukti rapinya dalam sholat? Ya safnya lurus dan rapat. Tidak akan bisa didapatkan kecuali terorganisir dengan baik oleh pemimpin yang kuat yang mengingatkan, dan didapatkan lewat wasilah organisasi. Tegaknya Islam ini, andai sebenarnya Rasulullah kan Nabi dan Rasul ini dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kan logikanya, biar Rasulullah saja sendiri sudah cukup untuk menegakkan Islam. Islam dulu kan sendiri Nabi itu sendiri. Rasulullah cuma sendiri awalnya. Rasulullah awalnya cuma sendiri. Lalu kemudian Rasulullah awalnya cuma sendiri, dan sekarang Islam umat Islam ada 1 miliar orang. Awalnya sendiri di Arab, dan sekarang Islam tersebar di seluruh dunia, dari Arab ke seluruh dunia, dari 1 orang menjadi 1 miliar orang. Logikanya sebenarnya kalau Allah mau, harusnya kan cukup Rasulullah sendiri saja yang berdakwah, tidak perlu yang lain. Faktanya apa? Rasulullah mengajak sahabatnya yang lain. Rasulullah butuh sahabat. Sehebat-hebatnya Rasulullah SAW butuh sahabatnya, butuh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain untuk kemudian bersama-sama berdakwah, bersama-sama menegakkan Islam, bersama-sama mengajak orang lain pada kebaikan. Butuh kebersamaan, dan kebersamaan ini dalam definisi sekarang disebut sebagai organisasi. Contoh sederhana, kalau 1 orang saja mau berbuat kebaikan, 1 orang saja mau berbuat baik, lidi misalnya, 1 lidi itu tidak bisa membersihkan debu. Maaf, tidak bisa membersihkan kotoran. Namun jika lidinya banyak, lalu diikat, lalu kita gunakan menyapu, maka itu baru bisa menghasilkan kekuatan yang besar. Ini dalam sudut pandang Islam, teman-teman sekalian. 3 cukup sekian. Jadi inilah hakikat dari organisasi, teman-teman. Saya simpulkan bahwa kita dalam hidup ini bukan hanya soal matematika, bukan hanya soal menurunkan rumus-rumus, bukan hanya soal olimpiade, bukan hanya soal tugas ini, tugas itu. Itu baik dan perlu kita bersungguh-sungguh dengan itu, perlu mengejar nilai A di situ, perlu mendapatkan 4,00 di situ. Ya, benar. Tapi kita juga harus pelajari hal lain yang kita tidak dapatkan di ruang-ruang kelas. Contohnya tadi, cara masak ikan, cara rebus air, itu semuanya perlu kita pelajari. Dalam lingkup kecil, dalam lingkup besar, kita perlu belajar tentang kepemimpinan, kita perlu belajar tentang manajemen, kita perlu belajar tentang teknik lobby dan negosiasi, kita perlu belajar tentang bagaimana membangun jaringan. Itu semua perlu belajar itu, karena kenapa? Semua hal yang saya sebutkan tadi, menggoreng ikan penting dalam hidup. Jangan sampai gara-gara tidak tahu menggoreng itu, tidak tahu masak, kita diceraikan oleh suami. Ya, masalah itu. Jangan sampai karena kepemimpinan kita yang kurang,
tidak tegas sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala keluarga, sehingga istri kita tidak puas dengan hidup bersama kita. Karena ketampanan itu tidak cukup. Ketampanan tidak cukup untuk kemudian berumah tangga. Mesti ada kepemimpinan yang kuat, dan jadi dosen misalnya kayak saya sekarang, kayak Pak Husnul, kayak Pak Zulkifli Rais, kayak Pak Irwan jadi dosen, butuh untuk memanage semuanya dengan baik, dan segala skill tersebut tidak akan didapatkan di ruang-ruang kelas. Di ruang-ruang kelas kita hanya mendapatkan namanya hard skill. Jadi matematika dan lain itu hard skill saja. Soft skill-nya kayak mengelola konflik, kayak bagaimana bekerja sama dengan orang lain, itu didapatkan di organisasi. Maka yang terbaik teman-teman sekalian, fokus dengan baik pada kuliah tak, lalu kemudian juga mengembangkan diri dari organisasi. Makanya cuma itu punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Ya kurangi medsosnya. Hanya saya kemarin waktu kuliah sudah ada Facebook, tapi saya tidak buat Facebook. Saya tidak punya Facebook, tidak pernah nonton film Korea. Saya ingat waktu masa-masa sibuk. Masa-masa sibuk ada film baru terbit namanya Naga Bonar Jadi Dua. Film Naga Bonar Jadi Dua, saya mau sekali nonton itu. Tapi karena saya sibuk di akademik di organisasi saya pendam nontonku ini. Kapan saya nonton ini? Pas selesai semua praktikumku, keluar nilaiku, baru saya nonton. Karena saya kan libur nih orang, tidak kuliah, berarti ada waktu luang, baru saya nonton Naga Bonar Jadi Dua itu. Saya pendang 6 bulan. Demi apa? Meniti karir akademik dan organisasi yang baik. Dapat IPK 4,00 di akademik dan dapat IPK 4,00 di organisasi. Dan alhamdulillah setelah itu, alhamdulillah sampai sekarang misalnya, contoh, saya buat sekolah astronomi Islam Indonesia. Bidang saya fisika memang, tapi bidang saya astronomi posisi. Saya buka sekolah astronomi Islam, itu dari mana? Wasilah pengalaman saya dalam organisasi, saya buat sekolah astronomi Islam. Saya punya pengalaman di akademik dan pengalaman di organisasi, maka saya buka lagi lembaga lain, pusat konsultasi akademik dan dakwah kampus. Dari mana itu? Semuanya didapatkan lewat wasilah organisasi yang kita geluti di dunia kampus. Demikian teman-teman, saya kembalikan ke moderator. Iya, itulah dia tadi penyampaian materi dari Al-Ustadz Andi Muhammad Akhyar, SPD MSC. Kami ucapkan syukuran jazakumullah khair kepada Al-Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau beserta keluarganya. Baik, kesimpulan yang kami dapat dari materi beliau yaitu betul bahwa kita perlu fokus dalam kuliah, dalam akademik kita. Namun pentingnya organisasi itu juga perlu diketahui oleh mahasiswa karena banyak skill atau hal-hal yang bisa didapatkan ya, dan tidak didapatkan di kuliah, dan kemungkinan besar bahwa skill tersebut dapat diterapkan atau dipakai ketika di kehidupan setelah kuliah seperti itu. Bahkan Nabi yang kita tahu bahwa beliau adalah manusia terhebat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, perlu juga untuk berorganisasi kepada para sahabat-sahabatnya seperti itu. Baik, mungkin kita beralih ke sesi tanya jawab. Jika ada ya, saya kembalikan kepada peserta forum. Jika ada yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand, lalu kami persilahkan, atau bisa juga menggunakan fitur kolom chat seperti itu. Kami persilahkan. Ya, kami ulangi bahwa jika ada dari peserta forum yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand, lalu kami persilahkan, atau bisa juga menggunakan fitur kolom chat jika ada yang ingin bertanya.
Baik, sambil Kepada- menunggu ada yang bertanya. Saya lanjutkan, saya mau lanjutkan sedikit. Iya, Ustaz. Kalau Silakan. bertanya langsung aja ya. Oke, langsung aja saya lanjutkan sedikit. Kalau bertanya, kalau tidak ada, berarti sudah paham semua. Baik, selanjutnya yang mungkin perlu teman-teman pertimbangkan dengan baik, istikharahkan adalah di kampus itu kan banyak organisasi ya. Banyak organisasi. A, B, C, J. Kalau saya tadi bilang kampus ada miniatur dunia. Kenapa disebut miniatur dunia? Kalau dunia itu ada bosnya ustaz, ada bosnya preman, sama dari kampus. Ada bosnya ustadz, ada bosnya preman. Ya. Jadi tinggal kita memilih. Kita ingin menjadi bosnya ustadz atau menjadi bosnya preman gitu. Ya. Tinggal kita milih ingin menjadi apa. Kalau kita menuju pada sabda Rasulullah, al-mar'u dini khalili, agama seseorang bergantung agama temannya, maka hendaklah setiap orang memperhatikan dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bergaul. Jadi agama kita bergantung agama teman. Kalau bahasa lain kebiasaan kita bergantung kebiasaannya teman. Jadi kalau kita berteman dengan bosnya preman, maka kalau kita gabung di organisasi preman, kita juga akan menjadi preman. Kalau bergabung di organisasi, kita juga akan jadi. Kita bergabung. Semua pilihan terserah teman-teman. Ada yang legal di kampus, ada yang memang resmi dibawahi langsung oleh BEM atau apa. Bisa dipilih juga yang tidak resmi, juga bisa dipilih. Yang penting organisasi. Apapun organisasinya, insya Allah organisasi apapun, baik Anda masuk di organisasi, misalnya Anda masuk di organisasi penulisan, Anda masuk di organisasi organisasi olahraga, Anda masuk di organisasi keislaman, Anda masuk di himpunan, di BEM, organisasi apapun kita dapatkan, insya Allah soft skill-nya sama. Apakah misalnya, contoh misalnya, saya berkarir di lembaga dakwah jurusan Gamma, Himafi, FIPA-UNM di fisika. Saya kemudian melanjutkan setelah di jurusan ke SKMM, lembaga dakwah fakultas. Saya kemudian lanjutkan di PSIRI UNM, lembaga dakwah universitas. Saya kemudian lanjutkan di lembaga dakwah nasional Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia. Saya lanjutkan di situ. Itu contoh saya misalnya. Saya ambil jalan itu, namun skill-skillnya juga saya dapatkan. Jadi dimanapun kita, bukan hanya soal di himpunan kah atau di BEM kah, dimanapun organisasi apapun selama itu organisasi, skill dasarnya sama. Yang membedakan tujuannya. Coba misalnya teman-teman yang saya misalnya di SCMM, apa tujuannya ya? Bagaimana menegakkan syiar Islam, bagaimana membuat orang lain paham agama, itu tujuannya. Contoh di himpunan, bagaimana membuat orang, bagaimana untuk membesarkan jurusan matematika, itu di himpunan. Di Gamma, bukan Gamma, matematika, balik Aljabar. Oh ya, by the way, Aljabar itu mohon maaf. 2011 semua dibuat itu. Di matematika Aljabar, di fisika Gamma, di biologi biogenesis, di geografi Al-Idrisi. Nah, itu semua kemarin saya buat waktu saya. Bismillah dengan pertolongan Allah bersama dengan saudara yang lain, bersama dengan Pak Husnul dan lain-lain, ini kita buat bersama-sama. Pak Amar, tapi Pak Amar ini produk dari Aljabar, sudah jadi baru ada. Dibuat pada, terima kasih mengingatkan saya baru sebut lagi Aljabar ya. Contoh Aljabar, apa sebenarnya? Kenapa Aljabar kita buat? Kita ingin hadir matematikawan Muslim. Itu yang kita harapkan kemarin. Lahir matematikawan Muslim. Dia hebat matematika, tapi dia juga seorang Muslim yang taat dalam beragama. Itu yang kita harapkan kemarin, sehingga lahirnya Aljabar ini. Himpunan khusus sekali lagi membesarkan matematikanya,
maka Al-Jabar dibuat membesarkan matematika Islam. Nah, itu tujuannya. Jadi beda-beda tujuannya, tetapi caranya semua skill didapatkan, soft skillnya tentang networking, tentang manajemen konflik, manajemen rapat, manajemen waktu, tentang teknik lobby dan negosiasi, tentang kepemimpinan, semuanya sama didapatkan di organisasi manapun itu. Tinggal sekali lagi teman-teman adik-adik beristikharah dengan baik, yang mana ke organisasi yang baik, sehingga apa? Sehingga almaru adini khalili, kebiasaan kita terbentuk dengan baik karena kita berteman, berorganisasi dalam cycle, dalam lingkup yang baik. Dan paling penting dari semuanya, kita masuk di organisasi, cari organisasi yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Membuat kita kalau setiap langkah, bukan saja sekedar berorganisasi, setiap kita melangkah, cari langkah yang kalau kita melangkah kita semakin dekat dengan Allah. Saat kita berpikir, cari bahan pikiran yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Saat kita berucap, cari ucapan yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula dengan berorganisasi dan apapun itu, termasuk ambil jurusan matematika. Kenapa ambil jurusan matematika? Kenapa saya pilih jadi dosen di ilmu falak misalnya, bukan di fisika? Karena saya menganggap dengan dosen di ilmu falak saya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihannya masing-masing kepada teman-teman. Pilih teman yang baik, pilih organisasi yang baik, karena di dalam organisasi yang baik ada teman-teman yang baik, dan teman-teman terbaik adalah teman-teman yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya kembalikan ke moderator. Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Iya, Masya Allah. Baik, untuk terakhir, jika ada yang bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand, belakang persilahkan, atau bisa menggunakan kolom chat jika ada pertanyaan. Ya, kepada Mathid kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan atas materinya, Ustaz. Jadi di sini ada yang kami tanyakan. Yang pertama itu apa saja yang mungkin bisa kita pertimbangkan atau perlu diperhatikan sebelum memilih terjun ke dunia organisasi. Kemudian apabila kita sudah di dalam itu, bagaimana Ustaz cara agar kita dapat istiqomah dalam membagi waktu dalam berorganisasi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Iya, syukur atas pertanyaannya. Mungkin saya langsung kembalikan kepada Ustadz untuk dijawab. Oke, tadi pertanyaan pertama, saya tidak tangkap pertanyaan pertama bagaimana kiat-kiat memilih. Apa-apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih sebelum terjun ke sebuah organisasi. Oke. Kedua tadi, dan ketika sudah masuk di dalam organisasi tersebut, bagaimana cara meyakinkan diri untuk istiqomah dalam organisasi tersebut. Oke. Yang pertama dulu, apa yang perlu kita lakukan saat terjun di pertimbangan apa? Itu tadi saya sudah sempat bahas, singgung. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi tujuan hidup beribadah. Maka cari ibadah tujuannya mendekatkan diri pada Allah. Maka saya cari hal yang kita menganggap diri kita ketika masuk pada organisasi itu semakin dekat dengan Allah. Makanya saya sering bilang ya, saya tidak mewajibkan semua atau menyuruh semua. Salah satu organisasi bagi saya yang wajib memang lembaga dakwah itu pertama dulu. Itu basis dasar supaya dekat dengan Allah. Sambil kemudian kita jadi anggota di lembaga dakwah, kemudian mencari lagi lembaga-lembaga yang lain untuk mengembangkan bakat dan minat kita. Saya Islam dakwah, lembaga dakwah
LDF itu bukan pilihan, bilang bisa dipilih minat dan tidak, tetapi dia memang basis dasar yang perlu kita miliki. Itu yang paling pertama, buat kita semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, berasal pada hadis yang lain, khairun nas yang faul linnas, sebaik-baik manusia yang faul linnas, yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Maka cari organisasi yang kita anggap dengan masuk di organisasi itu kita akan sangat bermanfaat bagi manusia. Paling besar kemaslahatan yang kita bisa berikan. Kebetulan saya memang berkarir hanya di lembaga dakwah, kebetulan misalnya. Tapi ada juga teman-teman yang lain. Misal dia berorganisasi di penalaran misalnya. Contoh yang kenapa? Karena dia ahli. Jadi selain dia di lembaga dakwah kan misalnya, tapi aktif juga di lembaga penalaran. Contoh karena minatnya itu ditulis menulis di segi karya ilmiah contohnya, maka dia juga masuk di situ. Kenapa? Karena dia bilang minatnya di karya ilmiah, maka tentu dengan masuk di penalaran akan terasah ke karya ilmiahnya, sehingga dengan pandai berkarya ilmiah semakin besar manfaat yang bisa diberikan. Itu contoh. Ada juga yang memilihnya gabung di himpunan misalnya. Kenapa gabungnya himpunan? Ya, bedanya kalau kita bicara di himpunan di BEM itu sudah lebih tinggi lagi politiknya. Sisi politik, sisi lobby, negosiasi itu tinggi sekali. Dan kalau masuk BEM, masuk di Maperwa. Tapi kalau memang ada yang memilih jalur politik, maka di situ jalurnya, salah satu jalurnya gabung di himpunan BEM, Maperwa gitu. Itu jalur kalau yang memang dari segi politik misalnya. Dia menganggap bahwa dirinya paling bermanfaat di situ. Akan banyak manfaatnya di situ. Nah, ini poinnya. Yang pertama, bisa buat kita dekat dengan Allah. Yang kedua, organisasi mana yang kita bisa menjadikan diri kita paling bermanfaat bagi manusia. Yang dua ini sebenarnya sudah sangat cukup untuk menjadikan kita memilih. Dan tentu paling bermanfaatnya kita pada manusia ketika kita memang melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan minatnya kita. Demikian, Allahu a'lam. Kedua, ketika sudah masuk di dalam, gimana untuk istiqomah? Terutama manajemen waktu ya. Ya memang tidak mudah ini, berat memang. Harus saya jujur juga bahwa organisasi itu mempengaruhi PK. Saya harus jujur dengan itu. Bahwa betul PK saya 4,00 awalnya, namun kemudian setelah organisasi tetap 3,9. Cuma kan sudah enggak 4,00 ya. 3,97 berkurang 0,03. Berpengaruh tidak? Ya, berpengaruh. Saya harus akui itu. Tetapi berkurangnya 0,03 itu tidak sebanding dibandingkan kekuatan networking yang saya dapatkan. Networkingnya apa? Tidak sekedar kenal sama dosen yang ajar, tapi sampai dengan alhamdulillah organisasi saya ngutak-atik rektorat loh. Keluar masuk ruangannya Pak Rektor. Biasa sekali ya Pak. Kalau Pak Rektor saya biasa, apalagi Pak Dekan. ngambil mejanya Pak Dekan di ruangan ini. Pergi ambil mejanya dan kembali mejanya Pak Dekan atau masih itu kalau ada mejanya Pak Prof Hamzah kemarin. Saya pinjam. Saya kembalikan bukan saya kembalikan ya. Kembali kan ada tuh meja kacanya bisa diangkat-angkat ya. Ada rangkanya dengan rangka kayu, kacanya diangkat-angkat kan gitu. Nah waktu itu pinjamnya Pak Dekan, tapi lupa dikembalikan kacanya. Tapi setidaknya apa? Biasa ya dimarahi sedikit dengan Pak Dekan, oke. Tapi tidak masalah gitu. Nah ini juga kita dapatkan di organisasi manajemen hati. Jadi biasa nih itu biasa sekali sekedar dikata-katai A B biasa sekali itu. Sama Pak Dekan, sama Pak Anu dimarah-marah sedikit ya, tapi itu marah cinta. Ini apakah benci? Tidak, justru mereka senang dengan kita karena kita tanda kutip membesarkan fakultas MIPA, membesarkan UNM, membesarkan matematika. Tidak sekedar membesarkan fisika, saya bahkan sampai membesarkan UNM biidznillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Nah itu tadi ada kata akhwat aljabar, dan ini laki-laki dan perempuan semuanya bisa, semua bisa ya. Perempuan pun bisa membangun jaringan. Saya ingat ada teman saya akhwat ya, fisika jiwa besar, tapi bisa mengundang sampai pemateri nasional perempuan ya, pemateri nasional perempuan, anggota DPR, anggota ini didapatkan di mana ya, dari organisasi. Jadi memang apakah berpengaruh ya, jelas berpengaruh ya, ada pengaruhnya. Tetapi kalau kita bisa ngatur waktu dengan baik, maka tidak akan besar pengaruhnya. Contoh misalnya saya alhamdulillah Allah bisa atur waktu dengan baik, pengaruhnya tidak terlalu besar ya. Nah, poin berikutnya gimana ngatur waktunya? Nah, caranya kalau saya memang tiap pagi itu ya tidak ada istilah itu, ada istilah tidur pagi gitu ya, tidak ada. Bagi seorang aktivis, bagi aktivis akademik dan aktivis kemahasiswaan, haram hukumnya tidur pada subuh. Haram. Itu kalau tidur pada subuh itu aib bagi seorang aktivis. Aib. Jadi tidak ada kamus tidur pada subuh, tidak ada kamusnya. Pokoknya pada subuh sudah beraktivitas. Ya kalau saya aktivitas saya pada subuh ya zikir pagi dulu. Zikir pagi, selesai zikir pagi saya, selesai ngaji saya, itu saya. Baru saya kemudian susun rencana apa-apa agenda di hari itu. Apa agenda jam sekian sampai jam sekian apa, jam sekian sampai jam apa. Bisa didetailkan kalau bisa, tapi saya pribadi tidak detail. Dan saya tulis dulu apa yang bekerja, oh ini dulu, baru ini gitu. Sampai kemudian selesai. Oh agenda hari ini saya ada kelas kuliah jam sekian. Setelah kuliah saya membimbing di lab jam sekian. Ba'da zuhur saya halakat tahsin, mentoring di masjid. Ba'da asar ada taklim di Ulil. Ba'da maghrib ada taklim di Ar-Rahmah. Ba'da isya ada musyawarah. Ya, seperti itu terus. Kalau pas tidak ada waktu tidak ada jadwal musyawarah, nah itulah kita manfaatkan dengan sangat baik untuk belajar. Jadi salah satu kunci utama saya kenapa saya bisa alhamdulillah jalankan semua itu tadi yang mengganggu itu tidak dikerjakan. Apa yang mengganggu? Main game. Tidak ada itu kamusnya aktivis main game. Jadi waktu yang orang gunakan main game, main apa sekarang game? Pak dan ini apa game online ya? Main game, waktu yang orang gunakan nonton film Korea bagi perempuan, nonton film Korea, waktu yang digunakan untuk Facebookan dan lain, ini kemudian kita tiadakan. Sehingga waktu-waktu itu karena tidak ada kita invest waktu untuk ini, itu kita gunakan untuk belajar. Termasuk juga seorang muslim waktu belajar terbaiknya salah satunya adalah waktu tahajud itu. Jadi bangun jam 2. Nah, itu sudah biasa sekali kita kalau jam 2 kita bangun jam 2 misalnya sholat tahajud, selesai sholat tahajud kita belajar. Apalagi kalau sibuk-sibuk jadi apa sebenarnya? Kita panitia atau ada musyawarah sampai malam. Musyawarahnya sampai jam 10 malam misalnya. Kapan belajarnya? Ya kalau tidak ada waktu belajar sampai malam itu, opsinya adalah belajar sebelum masuk waktu subuh. Belajar sebelum masuk waktu subuh. Atau belajar setelah sholat subuh. Nah, ini jadi terkadang yang saya korbankan itu waktu zikir pagi. Jadi biasanya kalau ba'da subuh sampai terbit matahari saya tinggal di masjid. Tadi zikir pagi dan menghafal. Nah, kalau masa-masa sibuk kuliah, misal masa-masa ujian misalnya, dan tidak ada waktu belajar malamnya, ya terkadang saya korbankan menghafal di pagi hari itu. Jadi zikir pagi tidak pernah saya tinggalkan. Mengaji tetap mengaji mungkin 1 lembar 2 lembar. Nah, setelah itu biasanya waktu menghafal itu yang saya pending dulu, lalu kemudian saya fokus untuk belajar sampai hampir masuk ujian. Kalau misalnya ujiannya jam 8, maka saya akan belajar terus mulai pada subuh itu sampai setengah 8 misalnya. Setengah 8 baru mandi, baru ke kampus. Jadi di situ waktu belajar kita yang aktivis. Jadi kalau pada subuh tidur, masa lama ya, aja selama ya bahasa Inggrisnya. Gitu ya, wallahu a'lam. Iya.
Syukran Ustaz atas jawabannya. Bagaimana saudara penanya? Apakah sudah terjawab? Iya, ini lambangnya Al-Jabar ya. Tahu tidak siapa yang buat lambang Al-Jabar ini? Pak Syarul lah. Setahu kami Pak Syarul lah. Pak Syarul pembina Al-Jabar. Yang buat lambangnya Al-Jabar ini namanya Pak Awaludin. Pak Awaludin itu salah satu sekretaris CMM kemarin. Beliau yang buat lambangnya Al-Jabar ini. Awaludin itu sekarang guru di satu sekolah di Antang. Ya, mungkin ada yang paham. Ya masih itu ya jambangnya, Masya Allah. Istiqomah. Sama lambangnya Gamma juga. Beliau semua yang buat itu lambang-lambangnya. Beliau yang waktu itu beliau jadi yang pintar desain. Ya, mungkin cukup ya. Udah jam 10 Ya. Ya mungkin kami cukupkan. Sekali lagi kami ucapkan syukran kepada Al-Ustaz. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Afwan, sebelum itu kami himbau kepada seluruh peserta agama mengisi absensi. Ya. Baik, kami cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.